Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Muhammad Yajid. Sebelum kita bahas konsep dasar SPK, saya mau tanya satu hal deh. Pernah gak sih kalian pusing sendiri pas mau beli barang, mau itu di toko langsung atau online shop? Misalnya pas mau beli baju, sepatu, atau laptop baru, saking banyaknya pilihan dan ulasan yang beda-beda, kalian malah bingung sendiri dan ujung-ujungnya nggak jadi beli. Nah, kondisi kayak gitu namanya information overload. Kalau zaman dulu kita susah cari informasi, sekarang kita justru kebanjiran informasi. Semakin banyaknya data yang kita lihat, malah makin pusing kita milihnya. Fenomena ini yang sering disebut paradox of choice. Dampaknya, otak kita jadi gampang lelah, gampang terpengaruh bias, dan rentan salah langkah. Kalau cuma salah pilih baju, paling nyeselnya cuma sebentar. Tapi kalau salah mengambil keputusan bisnis atau investasi, dampaknya bisa fatal. Nah, di sini saya ingin mengajak kalian membedah satu topik yang luar biasa penting, yaitu cerdas mengambil keputusan, menavigasi ketidakpastian dengan sistem pendukung keputusan. Sebenarnya, apa sih sistem pendukung keputusan itu? Sederhananya, SPK adalah sistem komputer yang membantu pihak kampus mengolah data dan membandingkan opsi secara terstruktur sebelum mengambil keputusan. Bayangkan seperti sistem seleksi beasiswa, saat ribuan mahasiswa mendaftar, SPK akan menghitung dan meranking kandidat berdasarkan IPK, keaktifan organisasi, hingga kondisi ekonomi. Namun, sistem ini cuma memberi rekomendasi terbaik, bukan memutuskan siapa yang langsung lolos. Keputusan akhir tetap di tangan panitia beasiswa atau dekanat. Prinsip dasarnya simpel, komputer yang menghitung, manusia yang memutuskannya. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua masalah membutuhkan SPK. Secara umum, keputusan dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, ada keputusan rutin atau terstruktur, yaitu masalah sederhana dengan pola yang sudah jelas. Contohnya, menghitung gaji bulanan yang bisa diselesaikan cukup dengan kalkulator biasa, tanpa perlu sistem rumit. Kedua, keputusan semi terstruktur. Disinilah SPK paling dibutuhkan. Terjadi pada situasi area abu-abu, yaitu ketika data hitungan tersedia, tetapi keputusan akhir tetap memerlukan pertimbangan dan intuisi manusia. Contohnya, memilih karyawan terbaik untuk promosi atau menentukan lokasi usaha baru. Dan yang ketiga, keputusan tidak terstruktur, yaitu masalah mendesak di tengah ketidakpastian tinggi. Pada situasi ini, data terbatas sehingga keputusan murni bergantung pada intuisi, keahlian, dan pengalaman. Selanjutnya ada komponen utama SPK. Pertama, ada database, yaitu tempat menyimpan semua data dan informasi penting yang dibutuhkan sistem. Kedua, model base, yaitu tempat mengolah data menggunakan rumus matematis dan simulasi untuk mencari opsi terbaik. Ketiga, interface, yaitu layar penghubung yang menerjemahkan data rumit mesin menjadi tampilan sederhana yang mudah dipahami dan digunakan. Dan yang keempat, yaitu knowledge base, bagian berbasis AI atau logika pakar yang memberi saran dan pertimbangan cerdas. Metode pengambilan keputusan, yaitu ada 3. Pertama, AHP. Metode ini membantu kita mengurutkan prioritas. Ibaratnya kita memecah masalah besar jadi bagian-bagian kecil untuk mencari tahu kriteria mana yang harus diutamakan. Kedua, SAW, metode paling simpel yang cara kerjanya mirip hitung-hitungan nilai akhir. Semua kelebihan kandidat diberi skor, dikali bobotnya lalu dijumlahkan untuk mencari pemenang dengan poin tertinggi. Dan ketiga, TOPSIS. Metode ini memilih
kandidat yang paling dekat dengan kriteria sempurna atau terbaik, sekaligus paling jauh dari sifat-sifat yang ingin kita hindari. Proses pengambilan keputusan ada 4. Pertama, intelijen, yaitu tahap melacak dan menemukan masalah yang sedang terjadi. Kedua, desain, tahap merancang dan menyusun berbagai alternatif skenario solusi. Ketiga, choice, yaitu tahap menimbang seluruh opsi untuk memilih opsi yang terbaik. Dan yang keempat, implementation, yaitu tahap mengeksekusi dan menjalankan keputusan yang sudah dipilih. Manfaat SPK, yaitu ada akurasi tinggi, mengurangi firasat yang sering meleset, efisiensi waktu, proses berhari-hari jadi hitungan detik, objektivitas, yaitu keputusan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sadar atau tidak, sistem pendukung keputusan sebenarnya telah banyak membantu kehidupan kita sehari-hari, mulai dari urusan personal hingga keputusan penting di lingkungan kampus. Dalam kehidupan sehari-hari, SPK bekerja di balik layar untuk mencarikan pengemudi terdekat pada aplikasi ojek online, menampilkan rekomendasi produk yang sesuai di platform e-commerce, hingga menemukan rute perjalanan tercepat melalui aplikasi navigasi secara instan. Di lingkungan kampus, SPK membantu proses seleksi penerima beasiswa agar lebih adil dan tepat sasaran, menentukan dosen pembimbing, hingga memilih lulusan terbaik. Dengan adanya sistem ini, proses pengambilan keputusan di berbagai bidang dapat dilakukan secara cepat, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan. Kesimpulan, di era modern ini, data memang luar biasa berharga, tetapi data mentah tanpa sistem pengolah hanyalah tumpukan angka yang membingungkan. Disinilah SPK hadir bukan untuk menggantikan peran manusia, melainkan untuk memperjelas pandangan kita agar bisa mengambil keputusan secara lebih cerdas. Pada akhirnya, memiliki data mungkin bisa membuat kita unggul, tetapi mereka yang mampu mengolahnya menjadi tindakan yang tepat dan bijaksana, dialah pemimpin sejati.